Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengomentari bonus demografi yang belum lama ini disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anies mengatakan bonus demografi kerap dianggap sebagai keberkahan dan akan membawa kesejahteraan. Namun menurut Anies, bonus demografi bukan merupakan hadiah namun beban. Hal itu karena usia produktif yang saat ini kebanyakan bekerja di sektor informal tidak ditopang oleh sistem yang mendukung mereka untuk berkembang. Anies mengatakan bahwa anak muda saat ini hidup dalam tekanan berlapis. Mereka dituntut banyak hal, seperti harus meraih kesuksesan dalam waktu yang cepat. Anak muda juga dituntut jadi penumpang keluarga dan membangun masa depan di tengah mahalnya biaya hidup. Sehingga, di balik label produktif, banyak anak muda yang mengalami tekanan psikis hingga gangguan mental. Oleh karena itu, Anies menilai bonus demografi bukan hadiah, melainkan beban. Atas hal itu, Anies menyarankan pemerintah untuk menjembatani bonus demografi tersebut. Gunanya agar anak muda yang seharusnya produktif tidak memandang sinisme terhadap industri pemerintahan. Mas tadi membahas masalah ke depan perekonomian. Apa pandangan Mas Anies tentang bonus demografi? Sampai kapan ya bonus demografi ini ya? 2038. Sebenarnya sudah dari 2020 sampai 2038. Jadi kita udah 2 tahun berjalan. 3 tahun. Nah, ini bonus ini membutuhkan kalau jangka pendek lapangan pekerjaan. Yang paling dekat karena mereka sudah sekolah, mereka perlu lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan ini kenapa penting untuk melakukan redistribusi pusat-pusat perekonomian supaya tidak semuanya bergerak ke Jawa dan tidak semuanya bergerak ke Jakarta. Oke. Jadi lapangan pekerjaan, di mana lapangan pekerjaan industri kreatif itu peluang besar. Pariwisata itu peluang sangat besar. Kemudian yang terkait mobility itu peluang sangat besar. Jadi kami lihat itu sektor-sektor yang harus didorong untuk tumbuh. Yang kedua adalah mereka yang sekarang masih berada di dalam sekolah. Yang dalam sekolah itu arahkan untuk lebih banyak mengambil sekolah-sekolah vokasi. Dan sekolah vokasinya itu ditingkatkan kualitasnya. Hari ini Agus ya, pengangguran terbanyak itu justru lulusan SMK. Ya, betul. Kenapa terjadi? Karena SMK-nya sendiri itu bukan SMK yang membekali dengan baik. Link and match-nya tidak terjadi dalam industri. SMK yang memang membekali baik itu belum lulus udah di antri. Banyak SMK yang beneran itu kita tahu kan, anaknya baru semester 5 udah dikontrak gitu. Nah, ini harus kita bereskan. SMK kita harus berorientasi vokasi yang sesungguhnya. Sehingga lulusan itu bisa baik. Jadi yang di dalam itu arahkan lebih banyak ke vokasi dan vokasinya diarahkan untuk ditingkatkan kualitasnya. SDM jadinya ya? Lalu yang lebih mudah lagi, Gus. Yang lebih mudah lagi itu pada aspek kesehatannya, Gus. Kita ingin agar anak-anak generasi baru yang nanti masuk generasi produktif. Yang generasi produktif, generasi bonus demografi ini sehat. Dan itu artinya kita harus seriusi gizi ibu hamil. Benar-benar harus serius. Ini aspek yang gak boleh terlewatkan. Nah, di mana itu? Sekarang ini daerah-daerah itu tidak ada tekanan untuk meningkatkan gizi ibu hamil, meningkatkan gizi anak usia dini. Itu harus serius. Sehingga bonus demografi kita ini untuk generasi yang ke depan memiliki badan yang lebih sehat, otot yang lebih baik, otak yang lebih baik. Menarik gini, Mas Asdad. Jadi tahun 74 itu Indonesia sama Korsel itu pendapatan per kapitanya sama. Jadi sama-sama rendah. Pada sekarang Korea Selatan itu 8 kalinya Indonesia. Karena mereka memang tadi fokus di SDM dan fokus industri. Jadi ya memang siapapun
Ya, dan kita sebetulnya menargetkan Gus, 2030 itu pendapatan per kapita 10.000 US dollar. Kalau Mas Anies yakin itu bisa tercapai? Sekarang 10.000 udah US dollar. Bismillah. Bismillah. Saya gini, Bismillah. Mudah-mudahan Indonesia itu seringkali mengecewakan, Mas. Mengecewakan orang pesimis. Wah. Jadi kalau ada 10.000 target terus bilang nggak mungkin, insya Allah tercapai kok. Tercapai, ya? Tapi kan Termasuk target elektabilitas. insya Allah. Satu hal, Mas Anies, tadi pagi Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto menyampaikan mungkin tidak panjang, kita punya waktu hanya 13 tahun menikmati masa bonus demografi dan kemudian kita terbebas dari middle income trap. Sementara pertumbuhan ekonomi kita masih 5%, butuh 6-7%. Nah, siapapun yang terpilih 2024 tentu akan menentukan Indonesia di tahap itu, karena kalau bisa tentu akan 2 periode tentu kan. Berarti dalam masa 10 tahun, dalam 13 tahun yang tersisa ini. Nah, menurut Mas Anies secara singkat, apa yang sebaiknya kita kejar untuk memanfaatkan sisa waktu itu? Kualitas dari manusia Indonesia harus ditingkatkan terus-menerus. Dan kualitas itu mulainya dari mana? Mulai dari kesehatan, pendidikan. Ketika itu kita pastikan mereka bisa mendapatkan yang baik, lalu kita pastikan ada kesempatan kerja lapangan untuk berkarya yang cukup. Nah, ketika sampai kepada satu adalah tentang kualitas, dan saya istilahkan di sini, Mas Meta, bukan kualitas SDM ya, saya sebutnya istilah kualitas manusia. Sebagai manusia utuh, bukan semata-mata sebagai faktor produksi dalam sebuah kegiatan perekonomian. Nah, ini membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, dari mulai dalam kandungan sampai mereka tumbuh berkembang. Indikasi-indikasinya gampang, kita lihat statistiknya, dari mulai soal ibu melahirkan, tingkat kematian itu harus serendah mungkin, kalau bisa 0. Lalu kita bicara tentang angka pertumbuhan anak dari mulai usia 0 sampai dengan usia 5 tahun, 10 tahun itu tumbuh sehat. Ini penting sekali karena efeknya di jangka panjang. Lalu yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan mendasar sekali. Satu, akses. Akses ini indikasinya sederhana. Jumlah bangku SD kelas 1 harus sama dengan jumlah bangku SMP, SMK kelas 12. Jadi kelas 1 bangkunya sama dengan kelas 12. Karena kalau jumlah bangkunya tidak sama, maka banyak orang hilang di jalan. Nah, hari ini bangku kita belum sama. Jumlah bangku SD kelas 1 dengan jumlah bangku SMA, SMK kelas 12. Ini bukan salah 1-2 tahun, ini bukan. Ini adalah proses perkembangan kita. Memastikan itu ada. Yang ketiga adalah aspek kualitasnya. Terjadi peningkatan kualitas guru sehingga proses pendidikan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Ini mendasar. Lalu ketika sampai pada aspek mereka sudah sehat, terdidik, maka fase ke depannya adalah memastikan ruang berkaryanya cukup atau tersedia. Dan itu artinya pertumbuhan dunia usaha didorong lebih besar lagi. Dan saya melihat dari pengalaman kami di Jakarta, pemerintah itu harus merangsang agar pasar membesar dan unsur-unsur masyarakat yang belum masuk di dalam pasar itu didorong untuk bisa masuk ke pasar. Lalu pemerintah mengurangi kegiatan usahanya di dalam pasar, tapi biarkan private sector yang dominan. Jadi BUMN itu menjalankan peran pembangunan, tapi biarkan pertumbuhan perekonomian, kegiatan perekonomian sebisa mungkin dikerjakan oleh korporasi, oleh pasar. Karena itu akan punya potensi pengembangan yang jauh lebih pesat lagi. Anies Baswedan ikut bicara terkait bonus demografi yang kerap disebut sebagai pintu Indonesia emas. Namun ia kemudian bertanya apakah bonus demografi otomatis menjadi berkah bagi Indonesia ketika usia produktif mendominasi. Hal tersebut disampaikan Anies dalam sebuah kiriman unggahan di akun X-nya @AnisBaswedan. Bonus demografi sering disebut sebagai pintu emas menuju Indonesia maju. Tapi benarkah akan otomatis jadi berkah? Tulis Anies 22 April. Ia mengatakan Indonesia memasuki fase langka di mana masyarakat dengan usia produktif memuncak. Kendati demikian, di balik janji statistik tersebut terdapat tantangan besar yang luput dari sorotan. Sering kita anggap bonus demografi sebagai berkah otomatis. Seolah hadirnya usia produktif berarti kesejahteraan akan datang dengan sendirinya, kata Anies. Tapi usia produktif
tak selalu berarti produktivitas. Yang terlihat adalah angka, yang tersembunyi adalah kelelahan kolektif, sambungnya. Anies justru melihat anak muda yang digadang sebagai usia produktif itu kini hidup dalam tekanan berlapis. Banyak dari generasi muda mendapatkan tekanan, baik itu menopang keluarga, mengatasi ketidakpastian kerja, dan membangun masa depan di tengah ruang hidup yang kian mahal. Mereka bukan hanya generasi yang tangguh, tapi generasi yang sibuk dan generasi yang letih, ujar calon presiden nomor urut 1 pada Pilpres 2024 itu. Saat ini katanya melihat bahwa tak ada yang menopang para anak muda yang kerap disebut sebagai jawaban untuk tantangan masa depan. Di balik label produktif, tumbuh fenomena senyap, tekanan psikis, gangguan mental, dan rasa hampa. Dunia kerja menuntut kecepatan, tapi lupa menyediakan ruang untuk bernapas. Ini bukan bonus, tapi beban, ujar Anies Baswedan. Nah, sebelumnya kita tahu Wapres Gibran selalu ngomong demografi, tentang bonus demografi, tapi dia ya tahu sendiri lah, dia nggak ngerti. Dan ketika dia mengunggah yang like sedikit, yang dislike banyak.